Mas Anba di pertemuan ke-9 ya setelah UTS. Sebelumnya mari kita mulai terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari bermanfaat bagi kita bersemua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mas Anba, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita. Minggu lalu kita sudah menjelaskan mengenai apa itu EDTR. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam tahapan penyusunan EDTR. Oke, seperti yang saya sudah bilang, di 5 pertemuan awal kita akan lebih banyak membahas tentang rencana detail tata ruang wilayah. Nanti di 2 pertemuan terakhir dengan Pak Afif akan membahas contoh dan juga rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang udara. Oke, untuk pertanyaan silahkan bisa ditanyakan via chat di grup boleh, di WA saya langsung boleh, atau nanti di Spada akan saya buat kolom diskusi. Silahkan ketika kalian bisa berdiskusi di sana. Pertanyaan akan saya jawab sehingga kita bisa membaca dan menjelaskan. Kalian bisa membaca, kemudian saya bisa menjelaskan. Apabila hasil bacaan kalian ada pertanyaan-pertanyaan terkait topik-topik yang sudah saya berikan ataupun topik lain boleh, sehingga kalian lebih dapat memahami materi tentang perencanaan tata ruang wilayah. Oke. Nah, selanjutnya kita bicara penyusunan rencana detail tata ruang wilayah. Oke. Nah, kalau kita bicara penyusunan rencana detail tata ruang wilayah, maka kita akan melihat aturan dari pemerintah, yaitu Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 mengenai tata cara penyusunan rencana detail tata ruang wilayah dan peraturan zonasi. Oke, sehingga baik lagi seperti yang saya sudah bilang di pertemuan-pertemuan sebelum UTS, saya sudah menyebutkan bahwa rencana tata ruang adalah sebuah produk perencanaan dari suatu wilayah yang melingkupi satu kabupaten atau kota. Itu rencana tata ruang wilayah. Sedangkan rencana tata ruang wilayah juga merupakan bagian dari produk itu yang bersifat lebih rinci, lebih detail, yang lingkup perencanaannya adalah kecamatan. Nah, yang perlu diingat di sini adalah baik RT/RW maupun RDTR adalah produk hukum. Sehingga karena ini jadi produk hukum yang kemudian sudah diamanatkan di dalam undang-undang, maka dalam proses penyusunannya, dalam proses mengerjakannya, kita harus mengikuti aturan-aturan tata cara yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, kenapa? Jika kita tidak mengikuti itu, maka jikalau nanti bagus pun hasil rencana kita, baik pun rencana kita, itu bisa menjadi cacat secara prosedural yang sehingga mau sebaik apapun, sebagus apapun, rencana kita itu tidak dapat disahkan, tidak dapat diterapkan di wilayah yang kita rencanakan. Oke, jadi sia-sia apa yang sudah kita lakukan. Apalagi jika rencananya jelek, ya udah rencananya jelek sudah pasti tidak akan diterima. Oke, itu ya Mas Amba. Jadi bagaimana kita harus bisa melihat aturan-aturan yang berlaku, bukan untuk disiasati agar dipermudah atau apa, namun kita harus ikuti agar apa yang kita buat, kita susun dapat diterima secara peraturan, secara administratif, secara prosedural, sehingga yang baik, yang bagus yang sudah kita rencanakan itu bisa diterapkan di wilayah yang kita rencanakan. Oke, nah di sini selanjutnya RDTR adalah rencana yang rinci, ada RT/RW dan sangat penting untuk kepastian hukum dan perizinan lahan. Nah, jadi minggu lalu sudah saya jelaskan, karena sifatnya yang direncanakan itu parsial tanah, sehingga parsial tanah tadi sudah memiliki sudah memiliki status apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Oke, jika walaupun boleh, bisa saja ada persyaratan-persyaratan ya yang harus dipenuhi ya, terkait mungkin luasan, tinggi bangunan dan seterusnya, yang sehingga tidak sembarangan pembangunan apapun, pemanfaatan apapun di suatu parcel itu bisa dilakukan. Nah, jadi ini dengan begitu maka akan mempermudah dalam bagi pemerintah untuk memberikan perizinan, apakah untuk pembuatan ruang atau persetujuan bangunan gedung. Jadi IMB, ya, jadi terkait dengan izin mendirikan bangunan. Oke, oke. Penyusunnya, siapakah yang menyusun RDTR? Yang pertama adalah koordinator tim. Nah, jadi ada koordinator, ada yang menjadi yang mengkoordinir para ahli, mengkoordinir tim-tim yang ada di dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Ya,
Karena ketika penyusunan rencana tata ruang wilayah akan berjalan dua kegiatan, yaitu yang pertama adalah penyusunan substansi dan praperda dari rencana tata ruang wilayah, dan juga yang kedua adalah kajian lingkungan hidup strategis, di mana kajian lingkungan hidup strategis ini menjadi input untuk penyusunan rencana tata ruang, di mana harapannya kondisi lingkungan, kondisi yang ada saat ini di suatu wilayah, fungsi-fungsi yang ada di suatu wilayah itu masih bisa tetap berjalan, masih bisa tetap dilaksanakan tanpa mengalami kekurangan atau kerusakan akibat adanya rencana tata ruang. Dan diharapkan dengan adanya rencana tata ruang wilayah, maka kondisi lingkungan, fungsi-fungsi yang ada itu makin bisa dijaga atau bahkan meningkat fungsinya yang ada di wilayah tersebut. Oke, kemudian selain koordinator itu dilanjutkan oleh tenaga ahli. Memiliki kompetensi, salah satunya adalah PWK, ya, perencanaan wilayah kota, wajib, ya, wajib, karena dia akan berkaitan dengan perencanaan wilayah, geografi, arsitektur, teknik sipil, seperti arsitek dan teknik sipil seperti yang sudah kita bahas minggu lalu terkait dengan ITPX, terkait dengan fungsi wilayah, mungkin juga kekuatan bangunan dan seterusnya, sehingga butuh tidak hanya geografi dan PWK, tetapi juga arsitektur dan teknik sipil, undang lingkungan, pertanian, kehutanan, ekonomi, sosial, dan bidang lain yang terkait kondisi wilayah. Jadi di wilayah itu ada apa, kita sesuaikan. Ya, terkait tenaga ahli ini sama prinsipnya seperti tata ruang perencanaan tata ruang wilayah, ya, terkait RT RW, penyusunan RT RW, di mana tidak hanya ahli-ahli perencanaan saja yang terlibat, tetapi ahli-ahli lain sesuai dengan kondisi wilayah. Kemudian minimal satu orang memiliki sertifikat kompetensi perencanaan tata ruang. Ini biasanya menjadi koordinator tim atau tenaga ahli di bidang PWK nantinya harus memiliki ini. Karena ini menjadi salah satu persyarat yang menunjukkan bahwa orang tersebut atau personal tersebut memiliki kemampuan keahlian dalam merencanakan tata ruang wilayah, dan kemampuan tersebut sudah diakui secara keahlian yang dibuktikan dalam sertifikat kompetensi. Ya, ini saat ini sedang banyak dibutuhkan, Mas dan Mbak. Jika kalian nantinya ingin menjadi seorang ahli di bidang tertentu, maka kalian harus punya sertifikat ini. Ya, sertifikat-sertifikat yang berkaitan dengan keahlian kalian. Oke, kemudian tim, isi tim, ya, orang-orang tadi, para ahli tadi, ataupun orang-orang yang lain yang terlibat di dalam tim tersebut bisa berasal dari pemerintah daerah, ya. Jadi gabungan dari dinas PU, Bapeda, dinas pertanahan, atau lain-lainnya, dan nanti tergabung dalam sebuah tim yang besar. Nah, makanya tadi ada koordinator tim, ya, fungsi itu ini mengatur orang-orang yang dari berbagai instansi sehingga bisa dikondisikan. Yang kedua, konsultan perencanaan. Misalkan kita pakai konsultan perencanaan pun boleh, ya, agar lebih mudah. Misalnya adalah dikarenakan daerah tidak punya tenaga, maka bisa dicari konsultan perencana yang sudah ahli, yang sudah berpengalaman dalam menyusun rencana tata ruang, sehingga daerah bisa memasrahkan perencanaan wilayahnya kepada para konsultan tersebut. Kemudian bisa juga kolaborasi dengan universitas atau lembaga riset. Ini opsional, ya, karena tidak semua universitas memiliki tenaga yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh penyusun rencana tata ruang, ya. Dan juga biasanya birokrasi terkait kerjasama kolaborasi tersebut lebih sulit, ya, lebih sulit dibandingkan jika pihak daerah itu meng-hire baik dari tim mereka sendiri, ya, internal mereka, Pemprov, Pemkap atau Pemkot, yang instansi yang ada di Pemkot atau di Pemkap, ya, di Pemda masing-masing, tapi juga mereka juga dapat lebih mudah jika meng-hire perencana. Ya, oke. Jika ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan, Mas dan Mbak. Kita lanjut. Nah, apa sih sebenarnya isi RDTR? Yang pertama adalah tujuan dan kebijakan penataan ruang. Ini harus kita buat apa tujuannya, apa kebijakannya, ya. Jadi tujuannya apa, kemudian kebijakannya apa. Sehingga dasar menyusun rencana tata ruang itu harus jelas. Nah, tujuan dan kebijakan ini bisa kita lihat, bisa kita acu, bisa kita sesuaikan dengan RT RW level provinsi atau RT RW kabupaten dan kota. Oke, ya, termasuk dengan RT RW nasional atau kebijakan pembangunan nasional, renstra dari nasional, jikalau ternyata wilayah kita terkena sebagai salah satu wilayah yang direncanakan atau menjadi kawasan strategis nasional.
Nah, ini kita bisa lihat dari situ. Terus yang kedua adalah rencana pola ruang. Tetap rencana detail tata ruang yang berkaitan dengan pola ruang dan struktur ruang. Namun di dalam DTR, pola ruang tersebut nantinya akan disebut dengan sebagai zona pemanfaatan ruang. Oke, nah nanti di dalamnya ada peraturan zonasi dari setiap zona yang nantinya akan berbentuk dalam bentuk ITPX ya. Minggu depan akan kita bahas. Oke, kemudian rencana struktur ruang ya tetap ada. Jadi pola dan struktur ruang tetap ada di dalam rencana tata ruang. Oke, kemudian peraturan zonasi. Nah, ini yang saya jelaskan. Ini detail, bentuk detail dari detail itu adalah dengan adanya peraturan zonasi. Jadi pemanfaatan ruang yang dalam bentuk zona pemanfaatan ruang tersebut nantinya harus diikuti dengan peraturan-peraturan yang menjelaskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh di suatu zona, suatu parcel tanah, dan nantinya juga disertai dengan persyaratan-persyaratan yang lain di dalam setiap parcel atau zona tersebut. Oke, kemudian ketentuan, nah ini jadi berkaitan dengan peraturan zonasi tadi, terkait dengan ITPX-nya, kemudian persyaratan-persyaratan lain yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing, kemudian arahan pengendalian pemanfaatan ruang, ya ini terkait dengan aturan-aturan jika melanggar, jika tidak dilaksanakan dan seterusnya ya. Seperti kalau kalian melihat RTRW untuk tugas kalian akan melihat peraturan-peraturan itu muncul di dalam RDTR juga. Dengan begitu nantinya aturan RDTR ketika sudah disahkan akan muncul bagaimana cara memanfaatkan dan bagaimana cara memberikan perizinan serta bagaimana mengendalikan jika sesuai seperti apa, jikalau tidak sesuai seperti apa. Oke, ini terkait dengan apa isi dari rencana detail tata ruang wilayah. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti apa tahapannya? Nah, jadi bagaimana sih tahapan perencanaan DTR? Oke, kita akan mulai. Jadi yang pertama kali penyusunan rencana tata ruang wilayah adalah dimulai dengan tahapan persiapan. Di mana di tahapan ini pertama daerah Pemda, pemerintah daerah membuat namanya penyusunan KAK, kerangka acuan kerja, sehingga lingkup pekerjaan, tujuan pekerjaan, oke, kemudian apa yang direncanakan, apa dasar hukum dan seterusnya, termasuk pendanaannya bagaimana, oke, tahapannya, waktunya dan seterusnya itu akan muncul di dalam KAK ya. Jadi kerangka acuan kerja, apa yang disyaratkan, apa yang ditarget, apa yang harus dihasilkan oleh tim penyusun itu akan muncul di dalam di sana. Oke, ini bagi teman-teman yang sudah mengambil manajemen proyek pembangunan itu seharusnya sudah mendapatkan pengalaman bagaimana menyusun suatu KAK ya, atau ditujukan apa isi KAK oleh dosen pengampu kuliah tersebut ya. Oke, terus yang kedua adalah pembentukan tim. Setelah penyusunan KAK sudah terjadi, maka kemudian dibentuklah tim. Jadi pilihannya ada 3, apakah mau dari internal Pemda, dari berbagai instansi dikumpulkan orang-orang yang sesuai, atau meng-hire konsultan perencanaan, atau yang ketiga kolaborasi dengan institusi pendidikan, ya, mau universitas atau pusat studi, nanti bisa dipilih. Oke, kemudian wilayahnya, ya ini wilayah berarti sebenarnya muncul di KAK juga, ya apa yang akan dipilih. Kemudian metodologi, jikalau nanti bisa saja di dalam KAK sudah muncul metodologi apa yang harus digunakan oleh tim, namun bisa juga tim nanti yang akan menentukan apa yang akan mereka gunakan di dalam penyusunan rencana rencana detail tata ruang wilayah yang mereka di-hire ya. Jadi mereka mau mengerjakan yang mana, menggunakan metode apa, nanti akan muncul di proses tahap persiapan. Nah, nanti kalau timnya sudah oke, wilayahnya sudah pasti, misalkan ya bisa saja wilayahnya walaupun lingkupnya kecamatan, bisa saja dari satu kabupaten ada 4 kecamatan, 5 kecamatan, bisa mungkin di tahun pertama 2 kecamatan dulu, tahun depannya 2 lagi, itu bisa saja. Jadi muncul wilayah mana yang menjadi prioritas, atau bisa jadi langsung keseluruhan wilayah digarap oleh tim tersebut. Oke. Metode yang nanti akan sudah didapatkan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu adalah mengumpulkan data dan informasi. Ya, ini sama seperti RT/RW, kita harus mengumpulkan informasi, mengumpulkan data sesuai dengan kondisi di wilayahnya. Ya, jadi sesuai dengan kondisi wilayahnya. Ya, jadi data-data yang umum seperti sosial, ekonomi, kondisi fisik wilayah, lingkungan, itu jadi hal yang umum yang wajib dikumpulkan. Namun ada hal-hal lain, misalkan apakah ada pariwisata, adakah misalkan apakah ada pertahanan keamanan, oke,
Ya, jadi gua ada kawasan kars di situ, misalkan ada gumuk pasir di situ, maka nanti bisa disesuaikan. Pengumpulan data bisa dengan primer maupun sekunder. Data primer bisa survei, bisa aspirasi masyarakat, jadi wawancara, pengumpulan data, informasi dari masyarakat secara langsung, atau juga dengan data-data sekunder, ya, yang berkaitan dengan data-data yang sudah dikumpulkan oleh instansi-instansi terkait yang ada di daerah tersebut. Oke. Setelah semua data dan informasi dikumpulkan, dilanjutkan dengan pengolahan data dan analisis. Jadi di sini perlu dibedakan Mas dan Mbak. Jadi dalam skripsi kalian juga harus dibedakan. Pengolahan data itu adalah bagaimana kamu dari data dasar, data yang kamu dapat di lapangan, data yang kamu dapat dari instansi, kamu olah untuk mendapatkan sebuah hasil, mendapatkan sebuah informasi. Itulah pengolahan data. Sedangkan analisis, data hasil pengolahan itu terjadi, sudah dapat hasilnya, bagaimana cara kamu analisa? Contoh, pengolahan data, kamu mengumpulkan data kondisi fisik wilayah, kemudian kamu buat kerawanan bencana, misalnya bencana longsor. Peta kerawanan bencana longsor itu adalah hasil dari pengolahan data. Jadi tahapan kamu mendapatkan kerawanan longsor tadi disebut dengan pengolahan data. Setelah dapat peta kerawanan longsor, bagaimana cara kamu menganalisanya? Bagaimana cara kamu membahas hasil itu? Apakah kamu hanya akan menampilkannya dalam visual saja, deskripsi saja? Apakah kamu akan bicara analisis spasial? Ataukah kamu akan melakukan overlay kemudian? Melakukan tumpang tindih dengan data-data sosial ekonomi misalnya? Atau kamu akan melakukan tabel silang dan seterusnya? Itulah analisa. Jadi analisa adalah menjelaskan atau mendetilkan informasi yang didapatkan dari hasil pengolahan data. Ya. Nah, makanya nanti di skripsi jangan sampai tahapan pengolahan data kalian masukkan ke analisis, itu beda. Oke, data diolah mendapatkan hasil adalah pengolahan data. Setelah hasilnya didapatkan, bagaimana cara kita menjelaskan, memberitahu apa isi makna dari hasil pengolahan atau analisis yang sudah kita buat. Oke, nah analisanya apa yang dibutuhkan? Yang minimal ada analisis pengolahan data, daya dukung, daya tampung wilayah, keterkaitan antar wilayah, keterkaitan antar komponen ruang, analisa lain yang disesuaikan dengan wilayah, ya. Jadi bagaimana daya dukung, daya tampungnya, keterkaitan antar wilayah misalkan. Oke, setelah dapat informasinya, hasil analisis, hasil pengolahan data dapat, data-data yang informasi dapat, kemudian kita lakukan analisa keterkaitan antar wilayah, misalnya berarti misalnya kalau di geografi kompleks wilayah. Oke. Nah, setelah analisis sudah dilakukan, kita rumuskan konsep RDTR. Oke. Jadi sama seperti RTRW, kita bisa membuat beberapa alternatif konsep RDTR. Mau seperti apa wilayah itu dikembangkan, prioritasnya apa, ya. Dari mana dalam proses penyusunan tersebut kita bisa melihat, ya, mengacu pada RTRW, RPJP, RPJM, oke. Ataukah kita akan berpikir dengan optimasi pemanfaatan ruang, jadi tidak ada ruang yang sia-sia atau antar ruang saling terintegrasi. Oke, dan juga bisa menggunakan adanya dialog dengan masyarakat. Oke. Nah, di dalam tahapan ini, jadi penyusunan konsepsi RDTR ini, kita juga menyusun yang namanya kajian KLAS. Jadi sebenarnya KLAS itu bisa duluan, namun bisa juga secara bersamaan. Namun nantinya ketika berjalan bersamaan, maka tim penyusun KLAS dan tim penyusun RDTR harus saling komunikasi agar perencanaan RDTR yang sudah dibuat itu tidak kemudian mengakibatkan hasil yang bertentangan dengan kajian lingkungan hidup strategisnya. Misalnya contoh di KLAS ternyata kondisi lingkungannya panas. Oke, berarti kan seharusnya RDTR-nya misalnya kondisi sudah tidak nyaman, banyak polusi di dalam KLAS-nya hasilnya. Maka seharusnya kan RDTR berupaya agar dapat lebih perbaiki kondisi itu. Namun ternyata RDTR-nya tidak mengakomodir kondisi itu, mengakibatkan kondisi menjadi buruk. Nah, itu menjadi hal yang menjadi hal yang tidak sinkron. Atau sebaliknya kondisinya sudah baik, tetapi ternyata di RDTR malah menyebabkan kondisi menjadi lebih buruk. Misalnya ketahanan pangannya sudah baik, kesuburan tanahnya baik, tetapi kemudian di dalam lahan yang subur tadi di dalam RDTR dijadikan menjadi lahan terbangun. Nah, itu menjadi hal yang tidak sesuai. Oke. Kemudian setelah konsepnya sudah oke, disusunlah raperkada. Jadi rencana peraturan kepala daerahnya dibuat. Ya, tidak pasal-pasalnya itu dibuat, kemudian disusun juga lampiran-lampirannya, jadi petanya, tabel indikasi programnya, tabel ITBX-nya, dan seterusnya. Oke, sehingga seluruh komponen persyaratan dari RDTR tadi ada, dan nantinya secara substansi RDTR itu nanti dapat disahkan, kemudian dapat diterapkan di wilayah yang menyusun RDTR tersebut.
Oke, kemudian bagaimana tahapan pengesahannya? Yang pertama adalah dalam proses pengesahan dimulai dengan ada satu tahapan yaitu pelibatan masyarakat. Ya, dan juga konsultasi publik kepada stakeholder terkait selain masyarakat. Jadi, untuk apa? Untuk melihat, oke, inilah raperkerdanya, ini rencana peraturan kepala daerahnya, ini rencana substansi dari peta, mungkin peta pola ruangnya, struktur ruang ataupun substansi peraturan zonasi TPX-nya. Kita bisa mendengarkan aspirasi, masukan, sanggahan dari setiap masyarakat, setiap stakeholder, ya, DPRD, Pemprov, akademisi, swasta, asosiasi, dan masyarakat, agar apa? Untuk dapat melihat apa masukan mereka, apa saran mereka, apa perbaikan yang mereka inginkan. Nantinya kita sebagai tim perencana, misalnya kita di-hire sebagai tim perencana, konsultan perencana, maka kita bisa melihat dan mengakomodir hal-hal yang bisa kita akomodir, yang dimana hal-hal tersebut nantinya tidak akan mengganggu secara umum konsep rencana yang sudah kita buat. Ya, ingat kalau di dalam proses perencanaan, IT penyusunan EDTR adalah termasuk dalam comprehensive planning, ranahnya teknokrat, sehingga kita sebagai perencana lah yang memiliki wewenang penuh, wewenang paling besar dalam memilih, memilah masukan-masukan dan informasi agar dapat menghasilkan perencanaan yang baik. Ya, setidaknya apa yang kita buat tidak kemudian melanggar aturan, hukum, norma, dan juga tidak mengakibatkan wilayah menjadi lebih buruk. Gitu. Jadi masukan-masukan juga menjadi lebih baik untuk menyempurnakan rencana yang sudah kita buat. Setelah itu diajukan ke dalam DPRD untuk melihat penyusunan substansi raperkadanya. Jika peraturan kepala daerah yang sudah disetujui, maka setelah peraturan substansi disetujui, raperkada disetujui, maka bisa diterapkan dalam raperkada. Dan yang paling perlu diperhatikan sini, KLAS harus disahkan. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, KLHS secara prinsip itu harus ada terlebih dahulu sebagai masukan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Namun, jikalau ternyata waktunya dan pendanaannya itu berjalan bersamaan, tidak ada masalah, ya, berbarengan. Namun tadi syaratnya satu, antara penyusun EDTR dan penyusun KLS harus saling berkomunikasi. Itu satu. Yang kedua, selain berkomunikasi, mereka juga komunikasi. Selain itu, dalam proses tahapan pengesahan, KLS harus disahkan dulu, harus disetujui terlebih dahulu, baru perkadanya, baru DTR-nya. Karena apa? Karena yang tadi balik lagi secara prinsip KLS dulu, ada baru FDTR-nya. Nah, ini yang perlu kita sesuaikan terkait pengesahan dari rencana tata ruang wilayah yang jikalau itu penyusunannya bersamaan dengan penyusunan dokumen KLAS. Oke, nah beberapa hal lain dalam proses penyusunan EDTR. Yang pertama, EDTR berlaku 20 tahun dan 5 tahun ada evaluasi, ya, ini sudah kita bahas. Yang kedua, EDTR disahkan melalui peraturan kepala daerah, perkada, level kabupaten atau kota. Ya. Jadi pengesahannya ada di level kabupaten atau kota, jadi Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Kemudian EDTR yang disahkan didaftarkan ke Kementerian Atr BPN. Ya, jadi EDTR ini ya walaupun dalam proses penyusunan substansinya, proses penyusunan isi dari perkada ataupun substansi rencana tata ruangnya, DTR itu tetap harus ada konsultasi, diskusi dengan pihak kementerian termasuk BIG. Oke, setelah nanti sudah disahkan secara substansi disetujui, kemudian dapat disahkan perkadanya, maka nanti diajukan melalui sistem Gistaru yang kemudian nanti akan terintegrasi ke dalam sistem. Nah, seperti yang sudah bilang, seperti saya contohkan kemarin, RDTR dari Kota Surabaya. Ya, jadi menjadi amanat dari undang-undang bahwa dari peraturan pemerintah menunjukkan bahwa itu selain disahkan dalam bentuk hard copy, ya, dalam bentuk peta cetak, atau petanya terutama pola zonasinya, peta zonasinya itu harus dapat diakses oleh secara publik sehingga mempermudah dalam proses perizinan secara satu sistem, satu gate, sehingga mempermudah dalam proses bertumbuhnya investasi di suatu wilayah. Oke, itu Mas dan Mbak untuk materi minggu ini. Silakan apabila ada pertanyaan
atau ada kebingungan ketika mendengar materi ini, silakan nanti bisa didiskusikan secara langsung di di Spanda, nanti akan saya buat, atau nanti bisa langsung WA saya ya, atau minggu depan ya ketika di kuliah di kelas kalian bisa tanyakan ke saya terkait materi yang kalian bingungkan. Oke, itu saja materi dari saya. Terima kasih atas partisipasi ya, dan kehadirannya dalam perkuliahan ini. Kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.